Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tata cara upacara. Nah, tata upacara itu merupakan kaidah atau aturan untuk melaksanakan upacara. Nah, dalam acara kenegaraan atau acara resmi lainnya. Nah, upacara tersebut dibagi menjadi dua, yaitu upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang upacara bendera terlebih dahulu. Nah, dalam upacara bendera itu terdapat tata cara yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah tata urutan upacara bendera yang paling sedikit itu meliputi yang A itu pengibaran bendera negara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selanjutnya itu ada menginginkan cipta. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah C, yaitu pembacaan naskah-naskah. Nah, naskah tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tata bendera negara dalam upacara bendera. Itu meliputi yang pertama A, bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam. Selanjutnya itu tiang bendera didirikan di tempat upacara. Nah, yang terakhir atau C itu penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. Nah, selanjutnya itu ada tata pakaian yang dikenakan peserta upacara bendera. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah pakaian dinas harian dan yang kedua adalah seragam korpri. Nah, selanjutnya itu ada upacara bukan bendera. Nah, itu juga ada tata caranya. Yang pertama adalah tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selanjutnya adalah pembukaan, terus ada acara pokok dan diakhiri dengan penutup. Nah, untuk tata cara pakaian, itu tata pakaian dalam upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Nah, dalam acara resmi seperti pelantikan pejabat kementerian, jenis pakaian yang dapat digunakan adalah pakaian sipil lengkap untuk pria dan wanita. Nah, sedangkan untuk acara resmi lain seperti pembukaan dan penutupan seminar, lokakarya, pendidikan dan pelantikan atau diklat, dan acara resmi lain, jenis pakaian yang dapat digunakan adalah pakaian batik atau seragam dinas harian. Nah, selanjutnya kita beralih ke tata tepat. Nah, tata tepat merupakan hal yang mengatur urutan tepat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang pertama ada pedoman umumnya. Yang pertama adalah seorang dengan presence paling tinggi memperoleh urutan pertama atau mendahului presence yang berada di bawahnya. Nah, yang kedua atau B adalah pada posisi berjajar, tempat yang berada di sebelah kanan dari orang yang mempunyai presence paling utama dianggap lebih tinggi daripada yang berada di sebelah kirinya. Nah, yang terakhir atau C yaitu yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah tempat bagi seorang yang tertinggi dari pangkat, jabatan, atau mungkin kedudukannya. Nah, selanjutnya ada aturan umum tata tempat. Nah, jika menghadap meja, yang dianggap tempat utama adalah yang menghadap pintu keluar, dan tempat terakhir adalah yang paling dekat dengan pintu keluar. Nah, selanjutnya ada tata tempat dalam acara kenegaraan dan resmi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, ini ada beberapa tata tempat atau urutan dalam acara kenegaraan, yang saya akan bacakan beberapa saja, oke? Nah, untuk urutannya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia, yang pertama, dilanjutkan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan lagi dengan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya itu ditepati urutannya oleh Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat Indonesia, dilanjutkan lagi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dilanjutkan lagi oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dilanjutkan lagi dengan urutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri untuk tata urutannya, dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah tata penghormatan. Nah, untuk tata penghormatan, itu ada beberapa tata penghormatan di dalam kementerian. Yang pertama adalah penghormatan terhadap lambang negara. Nah, penggunaan lambang negara pada gedung kementerian, kantor unit utama, dan kantor pimpinan perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta di tempat yang pantas dan menarik perhatian. Cap jabatan dengan lambang negara di dalamnya hanya dibolehkan untuk cap jabatan menteri, dan kartu nama dengan lambang negara hanya dibolehkan untuk menteri saja.
Nah, untuk penghormatan terhadap lambang negara itu sebagai berikut. Ada tata penghormatannya. Yang pertama adalah gambar presiden dan wakilnya dipasang di dalam ruangan kementerian, kantor unit utama, dan kantor wilayah serta kantor unit pelaksana teknis, kepala kantor instansi pemerintah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pemasangan gambar presiden di sebelah kanan gambar wakilnya dilihat dari dalam keluar ruangan. Nah, yang ketiga atau C itu adalah apabila dalam suatu ruangan gambar presiden atau wakil presiden ditempatkan bersama-sama lambang kehormatan negara, maka posisi lambang negara dan bendera kebangsaan ditempatkan lebih tinggi dan gambar presiden dan wakil presiden. Nah, untuk gambar presiden dan wakilnya itu dipasang sejajar. Nah, berikut ada tata penghormatan terhadap bendera negara. Itu ada beberapa poin-poin. Yang pertama adalah A. Bendera negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah, atau di sebelah kanan gedung atau kantor. Yang B adalah bendera negara dipasang dalam ruangan rapat atau ruangan pertemuan. Nah, itu ada poin-poinnya dari 1 sampai 5. Itu mungkin bisa dicermati sendiri. Kita lanjutkan ke C. Yang C adalah bendera negara di bawah di depan rombongan. Nah, selanjutnya D. Bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Yang K adalah bendera negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan. Ukurannya dibuat sama besar dengan disusun dengan urutan yang disusun dengan warna merah dan putih. Nah, untuk bendera negara tidak dapat dipasang bersalingan dengan bendera organisasi atau bendera lain. Nah, untuk yang terakhir adalah F, itu bendera negara yang digunakan sebagai lancana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.